Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan, dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan fikih atau kitab fikih muyassar, dan kita sudah sampai pada bab yang kelima, yaitu bab tentang berwudu. Jadi insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang berwudu. Dan ini merupakan pembahasan yang penting dan harus kita ketahui, sehingga ketika kita hendak melaksanakan salat atau melaksanakan hal-hal yang diwajibkan padanya wudu, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena wudu kita benar. Tapi kalau wudu kita tidak benar, maka tentulah ibadah tersebut akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ya. Maka ini harus diperhatikan. Baik. Pada pembahasan atau pada bab yang kelima ini, atau pembahasan tentang wudu, dalamnya ada beberapa pembahasan. Yang pertama terkait pengertian dan hukumnya. Kemudian yang kedua pembahasan terkait dalil bahwasanya wudu itu hukumnya wajib, dan kepada siapa diwajibkan, dan juga kapan diwajibkan. Kemudian juga ya, pembahasan berikutnya tentang syarat-syarat wudu, yang mana harus kita ketahui agar wudu kita bisa sah atau benar sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang berikutnya tentang hal-hal yang diwajibkan ketika berwudu. Kemudian juga ya, pembahasan berikutnya tentang apa? Hal-hal yang disunnahkan di dalam berwudu, dan yang berikutnya yaitu tentang pembatal wudu. Kemudian juga nanti ada pembahasan tentang amalan apa saja yang diwajibkan untuk berwudu, dan amalan apa saja yang disunahkan untuk berwudu. Nah, jadi ada cukup banyak pembahasan di dalam bab yang kelima ini ya. Kita mulai dari pembahasan yang pertama tentang pengertian dan hukum berwudu. Nah, apa arti wudu secara bahasa? Ya, al-wudu ya, atau kalimat wudu itu diambil dari kalimat wadha'ah. Diambil dari kalimat apa? Wadha'ah. Atau bermakna al-hasan wan nadhafah. Yaitu bermakna bagus atau indah dan kebersihan. Ini makna secara
bahasa, ya. Makanya orang yang wajahnya bersih, indah, ya, disebut dengan wadha'atul wajh, ya, wadha'atul wajh, wajah yang bersih dan indah. Nah, ini makna secara bahasa al-husnu wan nadhafah, ya, kebaikan atau keindahan dan kebersihan. Adapun makna secara syariat, ya, atau secara agama, apa makna wudu secara syariat atau secara agama? Yaitu menggunakan air di anggota yang empat, ya, menggunakan air di anggota yang empat, yaitu wajah, ya, yang pertama wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, dan kemudian apa? Kedua kaki. Inilah anggota yang empat, atau disebut dengan anggota wudu, ya, dengan tata cara yang khusus sesuai dengan syariat, ya, dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada 4 poin, ya, dalam pengertian wudu secara syariat. Yang pertama, menggunakan air. Nah, ini yang pertama, menggunakan air. Kemudian yang kedua, pada anggota wudu, ya, pada anggota wudu. Yang ketiga, dengan cara yang khusus, ya, perhatikan, ya. Yang ketiga, dengan cara yang khusus. Dan yang keempat, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi 4 hal ini harus terpenuhi, ya, 4 hal ini harus terpenuhi. Air yang seperti apa? Yaitu air yang suci, ya, air yang suci. Tidak boleh kita menggunakan air yang tidak suci, atau menggunakan air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya apa? Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, kopi, ya, teh, air sirup, ini airnya suci, ya, air yang suci tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, ya. Terus air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci, air apa? Ya, air hujan, ya, contohnya air sumur, mata air, ya. 6, air sungai yang masih dikatakan air, ya, atau masih disebut dengan kemutlakan air atau air murni, ya, masih dikatakan air murni. Maka air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang suci lagi mensucikan. Baik, anggota wudu yang 4 apa? Wajah, ya, kemudian tangan, kepala, dan kedua kaki. Dengan cara yang khusus, ya, maksudnya apa? Sesuai dengan syariat. Bagaimana Nabi SAW mencontohkannya, ya, bagaimana Nabi SAW berwudu, ya. Kemudian dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang berwudu tapi dia niatnya bukan beribadah kepada Allah, ya, contoh dia berwudu niatnya hanya untuk mendinginkan badannya atau hanya untuk membasahi badannya, ya, dia mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kepala, ya, mengusap kepala, mencuci kedua kaki, tapi niatnya bukan beribadah kepada Allah atau bukan wudu untuk sholat, maka wudunya tidak dikatakan bernilai ibadah dan nggak boleh digunakan untuk sholat, ya, karena, ya, setiap amal itu tergantung dengan niatnya, dan berwudu ini termasuk apa? Amalan, ya, termasuk amalan atau ibadah, ya. Innamal a'malu
binniyat. Setiap amal itu ya tergantung dengan niatnya. Nah, inilah pengertian ya apa berwudu secara syariat. Tapi apa hukum berwudu ya? Apa hukumnya? Tentu hukumnya apa? Wajib ya. Hukum berwudu wajib bagi siapa? Bagi orang yang hadas ya, orang yang lagi hadas dan dia ingin melaksanakan salat atau yang sehukum dengan salat. Seperti apa? Tawaf dan megang mushaf atau menyentuh mushaf ya. Jadi orang yang sedang hadas ya, kemudian dia ingin melaksanakan salat atau tawaf atau megang mushaf, maka wajib bagi dia berwudu terlebih dahulu. Nah, kita tahu apa itu hadas. Hadas itu keadaan yang mana dia setelah melakukan suatu kegiatan yang disebut oleh syariat itu merupakan hadas. Ya, contohnya seperti apa? Habis buang air kecil, habis buang air besar, ya, habis buang angin. Ini satu kegiatan yang mana dianggap dalam syariat ini merupakan apa? Hadas. Hadas apa? Kecil, ya. Hadas kecil. Atau habis melakukan hadas kecil, buang air kecil, buang air besar dan buang angin. Atau junub, ya. Atau setelah haid, atau setelah nifas, ya, maka ini dinamakan dengan hadas besar, ya, dinamakan dengan hadas besar. Jadi orang yang dalam keadaan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ketika dia ingin melaksanakan sholat, maka dia wajib berwudu terlebih dahulu, ya. Kalau dia hadas besar, ya, maka dia perlu mandi terlebih dahulu sebelum dia berwudu. Ya, karena cara mensucikan dari hadas besar, caranya bagaimana? Mandi, ya. Tidak cukup dengan berwudu kalau dia hadas besar. Misalkan junub, ya, atau seorang perempuan habis haid atau habis nifas, ya, atau mimpi basah misalkan, ya. Maka dia wajib mandi. Karena cara mensucikan dari hadas besar ya dengan mandi besar, ya. Setelah mandi baru dia berwudu kalau dia ingin apa? Melaksanakan sholat atau tawaf atau megang mushaf. Nah, inilah ya hukum berwudu ya bagi orang yang mau melaksanakan sholat dan dia dalam keadaan berhadas, maka hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian kita pindah kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang dalil kewajibannya atau dalil bahwa hukum berwudu itu wajib, ya, bagi orang yang mau melaksanakan salat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, ya, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Ya, perhatikan, jangan ngobrol, ya. Jangan ada ngobrol. Cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Maksudnya cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Nah, inilah dalil, ya, wajibnya berwudu apabila hendak melaksanakan
salat. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dengan kata perintah dalam ayat ini, ya, fagsilu wujuhakum, ya, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan kalian dan usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian. Ini kegiatan apa namanya? Berwudu. Ya, ini kegiatan berwudu. Ya, idza kumtum ila salati, nah, apabila kalian hendak melaksanakan salat, nah, artinya apa? Kalau mau melaksanakan salat ya wudu terlebih dahulu. Ya. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan, ya, atau bisa kita ambil faedah dari ayat ini apa? Bahwa orang yang mau melaksanakan salat wajib bagi dia apa? Berwudu. Maka wudu ya hukumnya wajib bagi orang yang mau melaksanakan salat. Nah, dalam ayat ini ya disebutkan ya 4 anggota wudu. Yang pertama, wujuhakum, wajah-wajah kalian. Kemudian apa? Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi, sampai ke siku. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan batasannya, ya. Kalau wajah tadi ya tidak disebutkan batasannya. Ya, wajah-wajah kalian, gitu kan? Kemudian kalau tangan disebutkan sampai ke mana? Siku. Ini kan batasan. Ya, tangan sampai ke siku, ya. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Nah, ini juga mengusaplah kepala kalian atau usaplah kepala kalian. Ini Allah SWT tidak sebutkan batasannya, ya, dari mana sampai mana, gitu kan? Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian sampai ke kedua mata kaki. Ini Allah sebutkan batasannya. Kalau kaki sampai mana? Kedua mata kaki. Kalau tangan sampai ke mana? Kedua siku. Tapi kalau wajah dan kepala tidak disebutkan batasannya sampai mana. Maka kembali kepada apa? Kepada makna wajah. Mana makna wajah yang disebut dengan wajah, dan mana makna kepala atau yang disebut dengan kepala. Paham? Ya, ya wajah ya sebagaimana kita pahami, ya wajah itu sesuatu yang kita gunakan untuk ya berbicara kepada orang lain, ya, menghadap kepada orang lain, ya. Maka jelas batasannya mana? Ya dari tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai ke mana? Ya, ya akhir dagu atau permulaan dagu, ya, sampai ke permulaan dagu. Dari awal tempat tumbuhnya rambut sampai ke permulaan dagu. Artinya di bawah dagu ini, ya ini bukan wajah lagi namanya. Ya, di bawah dagu ini bukan wajah, tapi di sini, ya, di permulaan dagu ini. Nah, kemudian kalau dari samping dari mana? Ya, dari awal kuping, ya, yaitu daging ini, ya, apa namanya ini? Ya, daging ini sampai ke daging berikutnya atau awal kuping berikutnya. Nah, inilah yang disebut dengan wajah, ya, yang disebut dengan wajah. Ya, maka ketika berwudu ini pastikan semuanya terkena, ya, pastikan semuanya ini terkena air. Kadang kita berwudu, ya, main cepat aja, yang penting selesai, ya. Dia ambil air kemudian dia siramkan ke wajahnya, ya, disiramkan ke wajahnya, dan enggak menyeluruh. Terkadang bagian di dekat telinga ini enggak kena air, ya, tidak terkena air. Makanya disunahkan ketika wudu itu kita apa? Ya, mengusap, ya, maksudnya diambil air kemudian kita tekan, ya, bagian anggota wudu kita, ya, kita gosok, ya, agar apa? Agar air ini bisa menyeluruh kena ke anggota wudu, ya, ke anggota wudu. Jadi pastikan ini terkena air, ya, bagian atau di balik jambang ini terkena air, ya. Apalagi bagi orang yang mungkin jenggotnya tebal gitu, ya, ya, atau jambangnya panjang, ya, pastikan ya terkena air. Jangan sampai tidak terkena
air. Ya, kalau nggak terkena air ya wudunya apa? Nggak sah, gitu kan. Kemudian juga yang jenggotnya tebal juga, ya bawahnya juga apa? Pastikan dia terkena air. Ya, makanya disunahkan juga apa? Menyela-nyela jenggot, ya ketika wudu di sela-sela, biar supaya airnya menyeluruh. Ya, nah, kemudian kepala mana? Ya, ke kepala ya dari awal tumbuh rambut ya depan ini awal tumbuh rambut sampai ke mana? Belakang ini, atau disebut dengan tengkuk, ya sampai ke awal tengkuk. Ini yang disebut dengan kepala. Adapun belakang di sini ya ini udah nggak disebut lagi dengan kepala, ya sampai ke awal tengkuk, ya. Atau ketika kita ngusap itu ya dari depan sini sampai ke mana? Ke tengkuk kita, ya betul-betul kena usap. Kemudian kita balikkan lagi dan mengusap kedua telinga kita, ya. Karena telinga ini termasuk dari apa? Dari kepala, ya. Jadi harus juga diusap. Ya walaupun di sini disebutkan atau tidak disebutkan apa? Mengusap telinga, tapi ya telinga itu termasuk dari bagian kepala. Sama dengan halnya kumur-kumur, ya, kemudian juga beristinsyak, ya, itu juga termasuk dari wajah, maka juga harus diamalkan. Ya, kumur-kumur beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung dan istinsyak mengeluarkan air dari hidung, itu juga harus dilaksanakan. Kenapa? Karena mulut dan hidung ini termasuk dari bagian wajah, ya. Nah, baik, ya. Kemudian yang berikutnya atau dalil, ya, dari hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan wajibnya apa? Berwudu ketika mau sholat. Nabi SAW sabda, la yakbalullahu salata bighairi tuhurin. Allah tidak akan menerima, ya, salat tanpa bersuci. Maksudnya adalah wudu. Artinya orang yang salat tanpa wudu, dia enggak berwudu langsung salat, ya, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalil dari apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sudah mafhum, ya, bahkan kaum muslimin, ya, tidak ada yang menyelisihi dalam masalah ini atau tidak ada yang mengingkari dalam masalah ini. Ketika orang hendak melaksanakan sholat, dia wajib apa? Berwudu, ya. Tidak ada yang menyelisihi dalam masalah ini, ya. Artinya semua kaum muslimin sepakat, ya, semua kaum muslimin sepakat bahwa orang yang mau melaksanakan sholat, ya dia harus apa? Wudu, ya. Bahkan orang awam sekalipun ketika ditanya kalau mau melaksanakan sholat apakah wajib berwudu, maka mereka akan mengatakan apa? Iya, ya. Kenapa? Karena sudah dipahami oleh semua kaum muslimin. Nah, kemudian, ya, bagi siapa diwajibkan berwudu, ya? Bagi siapa? Ya jelas bagi orang Islam, ya. Pertama adalah dia wajib muslim, ya. Kenapa? Ya, karena orang kafir ketika beribadah dia tidak diterima ibadahnya, ya. Dia yang diwajibkan bagi dia apa? Masuk Islam terlebih dahulu, ya. Diwajibkan baginya adalah masuk Islam terlebih dahulu, baru dia melaksanakan ibadah. Walaupun dia tetap diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat tentang syariat Islam, tentang ibadah-ibadah yang ada dalam Islam. Dia akan diminta pertanggungjawaban tentang sholatnya, tentang puasanya, ya, tentang ibadah-ibadah yang lain. Kenapa dia tidak mau melaksanakan dan kenapa dia tidak mau masuk Islam? Tetap dia akan diminta pertanggungjawaban, ya. Tapi ketika di ibadah dia tidak akan diterima ibadahnya karena dia belum masuk Islam. Maka syarat yang pertama adalah dia wajib muslim, ya. Kemudian apa? Al-baligh,
dia sudah baligh, ya. Kemudian berikutnya ada al-aqil, apa? Berakal, ya. Berakal. Islam, baligh, kemudian berakal, ya. Atau paling tidak dia mumayyiz, ya, mumayyiz sebelum baligh, ya, sekitar umur 7 tahun ke atas. Ya, kalau dia berwudu maka dia sudah sah wudunya, ya, tapi dia belum wajib, ya, belum wajib sholat, belum wajib wudu, ya, tapi sudah diperintahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'a sinin, ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat dan mereka berumur berapa tahun? 7 tahun. Sudah disuruh perintahkan, artinya untuk melatih dia, ya. Makanya orang yang mumayyiz, ya, ketika berwudu kemudian sholat, sah wudunya dan diterima sholatnya, ya. Tapi ketika dia sudah baligh, ya, ketika sudah baligh ini hukumnya berbeda, menjadi wajib. Makanya, ya, syaratnya dia harus baligh. Kemudian akil, apa akil? Berakal, ya, ya, dia berakal, ya, bukan orang gila atau akalnya, ya, tidak sempurna, ya. Nah, ya, tentunya dia muslim, baligh, berakal dan ingin melaksanakan salat, maka wajib bagi dia apa? Berwudu. Kemudian kapan diwajibkan? Ya, ketika mau sholat atau mau melakukan amalan-amalan yang wajib berwudu. Di antaranya apa? Tawaf, ya. Tawaf itu harus berwudu. Kemudian juga memegang mushaf, ya. Nah, ya, kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan syarat-syarat berwudu, ya. Apa saja, ya, syarat-syarat berwudu agar wudu kita menjadi sah, ya, maka kita harus tahu, ya, syarat-syaratnya. Yang pertama, ya, syarat yang pertama yaitu berkaitan dengan orangnya, ya, tadi sudah kita sebutkan apa? Dia Islam, ya, harus Islam, kemudian berakal dan dia apa? Tamyiz. Ini paling, ya, tidak dia tamyiz, ya. Tadi kan syarat wajib, ini syarat minimal, ya, tamyiz dia, ya. Artinya orang yang sudah mumayyiz 7 tahun, ya, ke atas, ya, ketika dia berwudu maka sah wudunya, ya. 6. Kemudian yang kedua atau syarat yang kedua yaitu apa? Niat, ya, yang berkaitan dengan niatnya, ya, karena sudah kita ketahui, ya, bahwasanya setiap amal itu harus dimulai dengan niat terlebih dahulu, ya. Tadi sebagaimana saya sebutkan tadi, kan, ya, kalau dia berwudu niatnya bukan untuk sholat, ya, dan bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, maka wudunya, ya, tidak dianggap nilai ibadah atau tidak bernilai ibadah. Misalkan dia berwudu, ya, karena dia gerah, gitu kan, kepanasan, kemudian dia wudu, ya, mungkin dia panas badannya dan malas mandi, ya, dia cukupkan dengan berwudu, maka wudunya nggak boleh dipakai buat apa? Sholat, ya, karena niatnya tadi bukan untuk sholat, ya, karena niatnya tadi bukan untuk sholat, maka harus menghadirkan niat dalam dirinya bahwa wudunya dia ini untuk sholat, maka baru boleh digunakan untuk sholat. Nah, kemudian, ya, syarat berikutnya adalah airnya juga harus suci, ya. Airnya apa? Suci. Sebagaimana kita ketahui bahwa air yang suci itu ada dua, yaitu yang pertama tadi apa? Suci dan mensucikan, ya. Dan yang kedua adalah suci tapi tidak mensucikan, ya. Air yang suci dan mensucikan, ya, contohnya tadi, ya, mata air, ya, air sumur, ya, air sungai, ya, air hujan, air laut, ya. Adapun air yang suci tapi tidak mensucikan, ya, susu, ya, misalkan, ya,
air teh, kopi dan seterusnya. Maka nggak boleh kita gunakan air yang tidak bisa mensucikan, seperti air najis misalkan, atau air suci tapi tidak bisa mensucikan. Nggak boleh kita gunakan untuk berwudu. Ya, kalau kita gunakan yang nggak sah wudu kita. Nah, kemudian syarat berikutnya apa? Menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya, ini syarat yang keempat, yaitu menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contoh misalkan apa? Ya, cat tembok misalkan. Dia habis ngecat tembok, ya, kemudian tangannya kena cat, ya, maka dia harus hilangkan terlebih dahulu, ya, karena cat tembok biasanya itu dia kental dan mengering, gitu ya. Dia kental dan mengering sehingga ya ada bekas di tangan kita, dan ini harus dihilangkan, ya, agar air sampai kemana? Ke kulit, ya. Atau misalkan adonan, ya, habis mengadon tepung, tangannya kotor dengan adonan tepung, ya harus dibersihkan terlebih dahulu, ya. Tidak bisa langsung wudu, gitu kan? Karena kan adonan tepung itu dia tebal dia, ya. Atau lilin, ya, misalkan tetesan lilin yang meleleh netes ke tangan kita, itu juga tebal juga, ya, menghalangi air sampai ke kulit, harus dihilangkan terlebih dahulu, ya. Atau seperti cat kuku misalkan, ya, ini bagi perempuan, ya, ngecat kukunya, gitu kan, kemudian dia mau berwudu, ya, hilangkan terlebih dahulu, ya, agar apa? Agar air bisa sampai ke kulitnya atau ke kukunya, ya. Nah, ya, intinya hal-hal yang bisa menghalangi sampainya apa? Air ke kulit kita, maka ini harus dihilangkan terlebih dahulu agar air itu bisa sampai ke kulit kita dan membasahi kulit kita. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, yaitu yang kelima, adalah cebok terlebih dahulu, ya. Ketika habis buang air kecil atau buang air besar, ya. Ketika habis buang air kecil atau buang air besar, jangan langsung wudu, ya. Jangan langsung wudu. Kenapa? Ya, karena masih ada najis, baik di kemaluannya ataupun di duburnya masih ada najis, ya. Maka sehingga dia harus cebok terlebih dahulu, biar badannya bersih dari najis. Jangan sampai badannya masih ada najis, ya. Cebok terlebih dahulu, karena, ya, kemaluan dan dubur ini bukan anggota wudu, bukan anggota yang dicuci, ya. Maka sebelum berwudu dia cuci terlebih dahulu apabila ada najisnya. Begitu pula di anggota badan yang lain yang bukan anggota wudu, ketika ada najisnya dia hilangkan terlebih dahulu najisnya, baru dia berwudu. Paham? Nah, kemudian yang keenam, ya, syarat yang keenam adalah al-muwalah, ya. Artinya apa? Berkesinambungan, ya, tidak terputus, ya. Maksudnya berkesinambungan ini apa? Nah, ketika dia berwudu, sudah mulai berwudu, ya selesaikan di saat itu juga. Jangan ditunda. Habis cuci wajah, cuci tangan, kemudian dia berhenti dulu. Pergi dulu kemana misalkan, ya, ke dapur, ya. Masak dulu misalkan, ya. Ya, atau kemana. Habis itu balik lagi, ngusap kepala, cuci kaki. Maka ini tidak sah wudunya, ya, tidak ada mualahnya, ya, tidak ada mualah, tidak ada keberkesinambungan, ya. Maka harus terus menerus wudunya sampai selesai, jangan ada terputus. Nah, kemudian yang ketujuh, yaitu apa? Berurutan, ya. Wudunya harus berurutan sesuai yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Mana dulu yang dicuci, ya? Mana dulu yang dicuci?
wajah terlebih dahulu ya, wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki ya. Jangan kebalik, kaki, tangan, kepala, baru wajah misalkan. Yang tidak sah wudunya ya. Perhatikan, jangan main-main ya. Perhatikan, tidak sah wudunya kalau tidak berurutan sesuai yang dicontohkan ya, atau disebutkan dalam Al-Quran, maka harus berurutan. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah mencuci seluruh anggota wudu yang wajib dicuci ya. Ya tadi wajah ya, batasan wajah kita sudah jelaskan tadi ya, itu wajib kena air semua. Kemudian tangan ya, wajib sampai mana? Ke siku ya, sampai siku ini ya dicuci sampai ke awal otot ini ya, biar sikunya kena ya. Jangan cuma gini-gini saja ya. Terkadang siku ini ya di sini belum kena ya, belum terkena air. Kalau belum terkena air maka nggak sah wudunya. Makanya betul-betul digosok sampai ke mana? Ke awal otot kita ini, atau lengan ya, sampai benar-benar basah semua. Ya kalau lebih bagus ya sampai ke lengan, gitu kan? Karena disebut dalam hadis apa? Ya, anggota wudu ini akan bercahaya nanti pada hari kiamat ya. Dan barang siapa yang ingin cahayanya yang lebih banyak, lebih panjang ya, panjangkan wudunya ya, cuci sampai ke lengan sekalian biar bercahayanya lebih panjang ya, lebih banyak yang bercahaya. Nah, kemudian mengusap kepala juga betul-betul diusap kepalanya sampai ke belakang sini ya. Jangan hanya ke depan saja atau depannya saja, betul-betul sampai ke belakang. Kemudian juga mengusap telinganya ya. Kemudian juga mencuci kakinya betul-betul, tumitnya kena, mata kakinya juga kena air ya. Kemudian juga jari-jarinya di sela-sela, jari kakinya juga di sela-sela ya, betul-betul terkena air agar wudu kita sah. Paham? Ya, inilah syarat-syarat ya sahnya, atau syarat-syarat yang harus dilakukan agar wudu kita sah. Paham tuh? Ya, yang pertama tadi apa? Islam ya, dia harus Islam, kemudian berakal, dan dia harus paling tidak mumayyiz ya. Kemudian yang kedua, niat harus dihadirkan kalau wudunya ini untuk melaksanakan sholat atau untuk amal-amalan yang diwajibkan berwudu seperti tawaf dan memegang mushaf. Kemudian yang ketiga, airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat apa? Ya, menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke mana? Ke kulit kita ya. Kemudian yang ke lima, yaitu apa tadi? Cebok kalau habis buang air kecil atau buang air besar ya. Jangan langsung wudu, cebok dulu ya, karena masih ada najisnya ya. Kemudian yang ke enam apa? Harus berkesinambungan, tidak terputus ya. Kemudian yang ketujuh, harus berurutan ya, sesuai yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ya, yaitu wajah dulu, tangan dulu, besok kepala, habis itu kaki. Nah, kemudian yang ke-8 adalah dipastikan seluruh anggota wudhu tadi terkena air semua atau tercuci semua. Jangan sampai ada yang tidak terkena air, walaupun cuma sedikit ya. Walaupun apa? Cuma sedikit ya. Sebagaimana Nabi SAW ketika melihat ya seseorang dia melaksanakan sholat ya, dia udah berwudu, kemudian dia melaksanakan sholat dan terlihat di kakinya ada bekas yang tidak terkena air sebesar apa ya, sebesar logam dirham ya, kecil, koin dirham ya, nggak kena air. Maka Nabi SAW menyuruh dia apa? Untuk mengulangi wudunya dan mengulangi sholatnya, disuruh ulang ya. Padahal mungkin
dia sudah berusaha gitu kan, dan sudah mencuci semua ya anggota wudunya, hanya sebesar ya koin dirham saja yang belum terkena air di kakinya, Nabi suruh ulang. Ya, Nabi apa? Suruh ulang. Artinya sholatnya tidak sah dan wudunya juga tidak sah. Maka ini sangat merugi ya. Sangat merugi kalau kita tidak apa? Memperhatikan masalah ini ya. Sangat merugi kalau kita tidak memperhatikan masalah ini. Ya, kita capek sholat puluhan tahun, ternyata wudu kita tidak sah ya. Baik sikunya mungkin nggak kena air, atau tumitnya ya, atau mata kakinya nggak kena air ya, maka sangat merugi ya. Dia puluhan tahun sholat tapi wudunya nggak sah. Bagaimana amal dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jangan sampai kita nanti menyesal ya. Jangan sampai kita nanti menyesal ya, kita sudah lama sholat tapi wudu kita tidak sah. Maka ini harus apa? Diperhatikan ya. Jangan sampai kita asal-asalan. Yang penting cepat, yang penting selesai. Jangan ya. Kalau tidak terkena, maka apa? Efeknya bahaya. Ya nggak sah wudunya, nggak sah sholatnya. Kalau nggak sah wudunya, karena syarat sholat apa? Bersuci, yaitu wudu. Paham di sini? Nah, baik ya. Kemudian yang berikutnya yaitu kewajiban berwudu ya. Maksudnya apa? Hal-hal yang diwajibkan ketika berwudu. Apa aja hal-hal yang diwajibkan ketika berwudu? 6. Yaitu ada 6 ya, hal-hal yang diwajibkan ketika berwudu ada 6 ya. 4-nya yaitu anggota wudu ya. Yang pertama, mencuci wajah dengan sempurna ya. Tadi sebagaimana sudah kita jelaskan mana batasan wajah. Kemudian yang kedua apa? Mencuci tangan sampai ke mana? Ke siku ya. Mencuci tangan sampai ke siku ya. Bukan mengusap ya. Ingat ya, wajah, tangan dan kaki bukan diusap, tapi apa? Dicuci. Yang diusap cuma apa? Kepala ya. Yang diusap hanya kepala saja. Kemudian ketiga, mengusap kepala ya, dan mengusap apa? Kedua telinga ya. Kedua telinga apa tadi? Termasuk lagi kepala. Al-udhunan minar ras ya. Dua telinga ini termasuk dari apa? Kepala ya. Nah, kemudian yang keempat, mencuci kaki sampai ke mana? Kedua mata kaki. Ingat, dicuci bukan diusap ya. Intinya tadi apa? Wajah, tangan dan kaki itu dicuci, bukan diusap ya. Kemudian juga kepala diusap, bukan dicuci. Ini jangan balik-balik ya. Jangan sampai kebalik-balik. Tangan nanti diusap ya. Kemudian ketika kepala diambil air banyak-banyak, disiram ke kepalanya sehingga basah kepalanya. Ini bukan begitu ya. Jangan kebalik-balik. Ya, tangan dicuci. Dikatakan dicuci itu apa? Ya, ketika dia menaruh air di tangannya, airnya mengalir. Itu yang disebut dengan dicuci. Paham? Ya, ketika dia menaruh air di wajahnya, airnya itu mengalir. Ketika dia menaruh air di kakinya, airnya itu mengalir. Ini disebut dengan dicuci, bukan diusap ya, atau disemprot saja ya. Disemprot misalkan. Ini kan airnya nggak mengalir ya. Yang dikatakan mencuci adalah ketika dia menaruh air di kepala, di wajah, di tangan, di kaki, airnya mengalir. Kalau diusap apa? Cukup dia mengambil air ya, atau membasahi tangannya dengan air, kemudian dia mengusap kepalanya. Jangan diambil air banyak, habis itu apa? Ditaruh kepala sehingga kepalanya basah begitu ya. Dan tidak harus sampai ke
kulit kepala, ya, tidak harus sampai kulit kepala, ya. Karena contohnya ya cuman diusap, ya, rambutnya diusap, gitu kan? Ya, diusap begitu, ya. Kalau perempuan bagaimana? Ya tetap sampai ke belakang kepala ini, ya, sampai ke tengkuknya, ya. Tidak perlu sampai ke ujung rambutnya dia usap, ya. Rambutnya sampai bawah diusap sampai bawah, tidak. Ya cukup sampai ke mana? Ke belakang kepalanya, cukup sampai situ, ya. Kemudian dibalikkan dan usap telinganya. Paham? Kemudian ya yang kelima tadi tertib, ya, itu berurutan. Ini termasuk wajib berwudu, harus berurutan, nggak boleh nggak berurutan. Atau nggak berurutan ya nggak sah, ya, menyelisihi sunnah, menyelisihi contoh dari Nabi SAW, ya. Kemudian yang keenam yaitu apa? Mualah. Apa tadi mualah tadi? Harus berkesinambungan. Kalau nggak berkesinambungan maka dia ngulangin wudunya. Nah, para ulama dalam masalah berkesinambungan ini, ya, mereka membatasi waktu jeda, ya, waktu jeda berwudu, ya. Ada yang mengatakan selagi anggota wudu yang sudah dicuci itu belum kering, maka masih boleh melanjutkan wudunya, ya. Misalkan dia berwudu, ya qadarullah mungkin wudunya apa airnya habis, gitu kan. Kemudian dia mencari air, ya, dapat air dan anggota wudu yang sudah dicuci tadi belum kering, maka dia boleh melanjutkan wudunya, ya. Tapi timbul masalah, ya, dalam pendapat ini ketika apa? Ketika kalau dia di musim dingin atau musim panas. Kalau musim panas maka lebih cepat kering, ya. Kalau musim dingin lebih lama keringnya. Maka ini tidak bisa jadi tolak ukur, ya. Maka ada pendapat yang berikutnya adalah apa? Jedanya tidak terlalu lama atau jedanya terlalu signifikan, ya. Contoh misalkan dia berwudu di keran, kemudian tiba-tiba kerannya apa? Habis, ya, mati air kerannya. Kemudian dia, ya, berpindah kemana? Ke kamar mandi, dan kamar mandinya juga ada dekat, masih dalam rumahnya misalkan, ya, dia pindah ke dalam kamar mandi. Nah, ini kan tidak terlalu, jedanya tidak terlalu lama, ya. Maka yang seperti ini boleh dia melanjutkan wudunya. Tapi kalau jedanya sudah lama, misalkan dia berwudu di rumahnya, qadarullah habis airnya, ya, habis airnya sehingga dia harus mencari keluar rumah, gitu kan. Apalagi mungkin menimba di sumur, gitu kan, sumurnya ada di luar rumah, dia menimba sumur, ya, maka yang seperti ini sudah terlalu lama jedanya, ya, maka dia harus apa? Mengulang wudunya, ya, dia harus mengulang wudunya, ya. Intinya, ya, agar dikatakan berkesinambungan maka jedanya jangan terlalu lama. Paham di sini, ya? Karena kalau terlalu lama maka hilang, ya, apa namanya, faedah mualah ini, ya, berkesinambungan ini hilang dia nanti, ya, kalau jedanya terlalu lama, ya. Apalagi kalau dia wudu tidak ada alasan, tiba-tiba dia berhenti, ya, masak dulu misalkan, ya, atau ngapain dulu, habis itu kamar mandi lagi, lanjut lagi wudunya, enggak, ya, enggak boleh seperti itu. Sebagaimana tadi kan, ya, Nabi SAW melihat seorang laki-laki sholat tapi di kakinya ada apa? Lum'atun qadra dirham, ya, ada bekas tidak terkena air sebesar apa? Dirham, ya. Maka Nabi SAW menyuruh dia untuk mengulang sholatnya dan mengulang wudunya. Kalau seandainya, ya, tidak harus mualah, maka apa? Maka tidak perlu mengulang wudunya. Paham tidak? Kalau nggak harus berkesinambungan dalam berwudu, maka dia tidak perlu mengulang, cukup mencuci kaki. Karena kan anggota wudu lain kan sempurna kan, ya, tidak terkena air semua, hanya kaki saja yang tidak terkena air, ada bagian yang tidak terkena air, maka dia cukup apa? Mencuci kaki, kalau tidak harus mualah, berkesinambungan. Paham tidak? Ya. Tapi Nabi SAW suruh ulang dari awal, artinya
harus berkesinambungan dalam berwudu. Tidak boleh ada jeda yang terlalu lama. Paham Tom? Nah, kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر